Yes. Selamat sore Sobat KR53, Kicau Rakyat 53. Saatnya kita kembali bersuara ya. Pada hari ini di edisi hari Selasa ya, kalau nggak salah di kalender ke-18. Sampai lali tanggal ini ya. 18 Desember 2023. Semoga saja teman-teman atau Sobat KR53 di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas ya dengan baik dan dengan lancar. Nah, pada sore hari ini kita kembali bersuara terutama untuk ini masih dalam momen 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ya. Ana tidak sendiri, sudah ada rekan Ana dari teman ya, cuma satu dari teman WCC dari Women Crisis Center ya. Nah, nanti ada Mbak Ayu, nama lengkapnya Mbak Ayu siapa? Priwahayu. Nah, nanti Mbak Ayu akan sharing-sharing dengan kita ya. Apa sih yang menjadi rangkaian 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan kenapa momen itu kita peringati dan kita kampanyekan bersama-sama. Nah, buat sobat KR53 yang ingin bergabung silakan ya, silakan langsung bisa tulis komen di Facebook kita, live Facebook kita @KR53 Broadcast. Baik, langsung aja kita kenalan dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu, gimana kabarnya pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah baik Mbak. Mungkin teman-teman belum kenal ya, saya Ayu dari WCC Jombang, bagian staf advokasi, perorganisasian masyarakat dan kebijakan seperti itu di WCC Jombang. Jadi WCC Jombang itu di 3 Desember kemarin itu bersama-sama Aliansi Inklusi Mbak. Jadi Aliansi Inklusi itu terdiri dari 18 organisasi, CSO dan komunitas anak muda yang kita sama-sama berkampanye bersama gitu. Karena kita punya problem atau kecemasan yang sama terkait kegalauan yang sama terkait hak kesehatan reproduksi sosial atau biasa teman-teman itu memanggilnya atau menyebutnya HKSR gitu. Jadi isunya sama terkait seperti itu ya, KESPRO lebih, kalau dulu sih lebih nyebutnya kesehatan reproduksi ya. Tapi sekarang itu hak kesehatan seksual reproduksi pada remaja seperti itu. Hak kesehatan seksual reproduksi. Ya. Oke. Nah, mungkin Mbak Ayu sendiri bisa sejauh ini WCC ini bergerak di atau konsen di isu apa sih atau apa saja yang dilakukan oleh teman-teman WCC? Ya, WCC Jombang itu kan udah berdiri sejak 1993 ya, seperti itu. Jadi WCC sendiri itu fokusnya pendampingan korban kekerasan, tetapi khusus untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada korban kekerasan tetapi itu korbannya adalah laki-laki, maka WCC mungkin akan melakukan konseling, tetapi untuk tindak lanjutnya maka kita akan bermitra dengan UPTD PPA. Sekarang kan udah ada UPTD PPA ya, seperti itu. Jadi WCC fokusnya kepada pendampingan korban kekerasan seksual gitu, berbasisnya gender, seperti itu. Dan kita juga bukan hanya pendampingan terkait hukum, tapi kita juga pendampingan juga psikologi seperti itu, dan juga biasanya itu kita juga ada yang namanya setiap bulan itu trauma healing kepada korban kekerasan seksual dan juga orang tuanya. Jadi kan karena ketika ada korban kekerasan seksual dan itu yang menjadi korban adalah anak-anak, maka support system untuk korban itu bisa lanjut lagi untuk menerima hidupnya setelah kasus tersebut, maka support yang paling dibutuhkan oleh korban adalah orang tua atau keluarga gitu kan. Jadi pemulihan itu bukan hanya kita berikan kepada traumanya, proses traumanya tidak hanya kita berikan kepada korban, tetapi juga kepada orang tua seperti itu. Iya. Bayu mungkin agak ke depan hadapnya. Nah, supaya pemirsa juga melihat ya wajahnya dengan jelas Bayu. Nah, banyak kita yang mungkin selama ini ikut aja ya 16 hari HKTP. Nah, tapi kalau boleh tahu latar belakangnya, kenapa dipilih 16 hari dan kenapa dipilih bulan antara pertengahan November ya, 25 November sampai 10 Desember. Nah, bisa dijelaskan sedikit Bayu, kira-kira kenapa? Ya, mungkin dari bahasanya saja kita berkampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu kan ya. Kita memperingati bukan memerayakan, artinya ada hal-hal atau kejadian tertentu sehingga timbulnya 16 hari
anti kekerasan terhadap perempuan itu. Diawali oleh tanggal 25 November di mana itu hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kemudian rangkaian itu selesai di hari 10 Desember di mana hari itu adalah hari hak asasi manusia internasional seperti itu. Jadi hubungannya adalah bahwa kekerasan seksual ini adalah pelanggaran terbesar, pelanggaran manusia, hak asasi manusia terbesar. Makanya rangkaiannya dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 10 gitu kan. Kenapa hari ini diperingati ya sebagai upaya solidaritas bersama bahwa kasus kekerasan seksual itu mari bersama-sama kita cegah gitu kan. Jadi kita bisa berkampanye menginformasikan kepada masyarakat bahwa masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual dan terutama korbannya juga perempuan seperti itu. Dan rangkaian hari itu kan dimulai dari hari kekerasan terhadap perempuan, kemudian ada juga di tanggal 3 Desember itu hari disabilitas, kemudian juga ada hari pembela AIDS, tanggal 1 hari AIDS benar sekali, kemudian juga hari pembela HAM untuk perempuan, hari sukarelawan, hari toleransi sedunia seperti itu. Jadi bareng-bareng. Jadi kita memperingatinya itu karena semua kan hak asasi manusia kan seperti itu. Jadi kita memilih hari-hari tanggal 25 sampai tanggal 10 Desember itu seperti itu. Nah, ya itu ya Sobat K53 ya. Jadi memang kenapa dipilih 25 November sampai 10 Desember, memang di rentang waktu itu ada beberapa rangkaian peringatan hari-hari yang lain seperti Hari AIDS sedunia, kemudian Hari Anti Korupsi juga, dan juga ada Hari Hak Asasi Manusia ya, yang dimana kita semua sepakat bahwasanya kekerasan terhadap perempuan itu adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang itu harus dihentikan, dan itu tidak bisa hanya dari satu sisi atau hanya dari satu organisasi, misalnya WCC sendiri, itu tentu tidak bisa ya, karena persoalannya kompleks. Jadi semua elemen masyarakat, entah itu mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dunia pendidikan, dunia kesehatan harus sama-sama mensupport, sama-sama mendukung supaya gerakan anti kekerasan terhadap perempuan ini bisa terwujudkan. Apalagi di Jombang ini katanya kota santri. Tapi apakah sudah bisa menjadi jaminan bahwa kota santri itu terlepas atau tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan? Nah, kita tanya pada Mbak Ayu ya, gimana kasus kekerasan yang ada di kota Jombang ini? Silakan Mbak Ayu. Memang kalau kita lihat Jombang kan jagoannya kota santri, dan juga beberapa kali kota Jombang itu juga dapat penghargaan Hari Anak ya, kota yang ramah anak seperti itu. Tapi pada kenyataannya juga korban-korban kita itu banyak yang dia berusia anak. Artinya usia anak itu kan kalau kita ikut aturan undang-undangnya kan di bawah umur 18 tahun. Artinya dia sejak dalam kandungan sampai dia umur 18 tahun itu kan anak. Lah dari data WCC sendiri, kasus untuk anak yang dia bahkan masih duduk di bangku sekolah itu hampir 25%. Itu kasus korbannya adalah anak-anak yang masih dia sekolah gitu kan. Kekerasan seksual. Nah, di WCC sendiri kan kekerasan seksual ada beberapa jenisnya ya Mbak. Kalau di Undang-Undang TPKS itu kan ada 9 bentuk jenis kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan, kemudian pemerkosaan, kemudian juga ada kekerasan dalam pacaran. KDP ya? Iya, KDP. Itu kan banyak sekali di Jombang ini. Kasus-kasus kekerasan seperti itu yang korbannya adalah anak lah. Ini bisa menjadi catatan bahwa apakah ketika Jombang mendapat penghargaan kota ramah anak juga diimbangi atau juga disusul oleh tidak adanya angka kekerasan yang menimpa anak. Ini kan juga jadi pertanyaan, padahal dari tahun ke tahun itu jumlah kasus korbannya adalah anak bukan semakin berkurang tapi semakin meningkat, dan itu juga tempat kejadian korban pelaku itu juga beragam. Misalnya tidak hanya korbannya kemudian itu adalah pelajar sama pelajar tidak, tetapi ada yang juga guru gitu. Ada juga korban santri ya. Itu ya yang lagi ya. Iya. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Ya, di mana kota Jombang ini lumayan banyak pesantrennya. Iya. Tapi ternyata ada juga kan kasus ya. Iya. Kalau kita Jombang sendiri kan pondok-pondoknya besar-besar gitu kan.
Ya, dan itu menjadi tantangan sendiri. Apakah juga di sana sudah angka kekerasannya sudah nol, dan apakah nol itu menunjukkan bahwa di sana memang tidak ada? Itu kan juga perlu di cross check ulang seperti itu. Jangan-jangan tidak ada yang berani bersuara, makanya nol. Ya, kan data nol itu kan apakah memang tidak ada atau memang dia ya itu tadi tidak berani untuk speak up atau bagaimana seperti itu. Tapi kasus remaja yang sekarang itu lagi tren adalah kasus terkait KBGO, jadi kekerasan berbasis gender online. Artinya mereka itu kebanyakan diminta untuk berfoto yang tidak senonoh seperti itu, memperlihatkan payudara, alat kelamin seperti itu. Jadi ketika dia diminta untuk itu, akhirnya kan kemudian diminta hal yang lainnya, yang lebih seperti itu. Dan kebanyakan remaja kan tidak tahu bahwa ini adalah kasus kekerasan seksual yang bisa sebenarnya dilaporkan. Tapi kemudian mereka kan tidak berani melapor karena mereka juga tidak tahu siapa yang menghubungi ini. Jadi kadang untuk kenalan di Facebook atau sekarang ada micet dan aplikasi yang lain itu kan mereka tidak tahu korban ini, pelaku ini tempat atau rumahnya di mana, kan tidak tahu. Jadi itu yang sekarang lagi tren ya. Karena teman-teman sekarang media sosial begitu Begitu ramai ya, ya. dan apalagi anak muda sekarang kayaknya tidak bisa lepas dari medsos ya. Iya, Mbak. benar sekali. Entah itu dimanapun mereka kan pasti selalu medsos yang diandalkan ya. Seperti itu. Eh, Kalau kita lihat ya, memang persoalan kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan seksual terhadap anak itu kompleks sekali ya, nggak hanya di Jombang. Nah, dimanapun kotanya selalu ada kayaknya, nggak ada yang tanpa kekerasan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih yang menjadi pemicu utama sehingga kekerasan terhadap perempuan itu dari tahun ke tahun masih tetap terjadi dan berulang, dan nggak hanya pelakunya, nggak hanya orang yang nakal atau orang yang jahat, tapi orang baik-baik pun bisa menjadi pelaku. Tokoh agama yang kita bilang sangat dekat dengan Tuhan itu pun bisa menjadi pelaku ya, ataupun guru yang notabene adalah seseorang yang dihormati, seseorang yang seharusnya bisa menyayangi, bisa memberikan contoh yang terbaik pada anak didiknya, bisa menjadi pelaku. Nah, dari pandangan teman-teman WCC atau analisanya, apa sih sebenarnya yang menjadi motif sehingga para pelaku kekerasan ini tidak berhenti untuk melakukan aksi kekerasannya itu? Ya mungkin selama ini kan yang dilihatnya itu bahwa masih ada norma-norma yang mungkin lebih memberatkan perempuan seperti itu. Budaya kita kan budaya patriarki di mana perempuan itu dianggap bahwa mereka yang keluar malam, kemudian berpakaian ketat, apalagi sekarang kan trennya kan teman-teman itu jarang sekali yang mungkin tidak berkerudung seperti itu kan ya. Dan pelaku kekerasan seksual pun mulai beragam, dari mereka yang anak-anak yang mereka belum, kalau dalam Islam itu belum balik seperti itu sudah melakukan seperti itu, sampai dia tokoh agama, kemudian guru, dan juga mungkin orang-orang yang pendidikannya tidak main-main gitu, bisa S1, S2 gitu kan, kemudian punya jabatan yang lebih tinggi lah. Kenapa kasus kekerasan seperti itu tetap terjadi seperti itu? Karena ada korban yang mungkin mereka tidak berani speak up, sehingga mewajarkan bahwa hal ini wajar dilakukan, kemudian mereka merasa bahwa dirinya tidak terancam melakukan ini, sehingga hal yang misalnya catcalling saja sekarang kan dinormalkan. Orang tidak berani menegur orang melakukan hal-hal yang misalnya cuit atau assalamualaikum ukti, itu kan sebenarnya merendahkan perempuan ya. Itu termasuk kekerasan kalau di Undang-Undang TPKS itu, kekerasan non fisik, kekerasan verbal. Artinya tidak harus menyentuh, tetapi itu sudah menjatuhkan harkat dan martabat seorang perempuan seperti itu. Makanya itu disebut kekerasan. Lah, hal-hal itu kan dianggap normal, biasa. Laki-laki melakukan itu biasa karena perempuannya keluar malam, karena tidak berpakaian yang normalnya wanita yang menutup aurat tubuhnya, auratnya seperti itu. Dan banyak sekali kasus kekerasan seksual itu diselesaikan akhirnya bukan pada ranah hukum, tetapi akhirnya mediasi, kemudian dinikahkan dengan korbannya. Nah, itu kan normal sekali dilakukan di kita yang budayanya masih patriarki kan, daripada aib ya udah dinikahkan saja. Lah, hal-hal kayak gitu kan tidak membuat pelaku ini jerah.
Akhirnya kan orang kan ya udahlah wong nikahi anak aja, aku nikahi, tapi kan nggak tahu setelah dinikahi apakah kemudian dia terjamin hidupnya atau nanti bisa jadi dia menjadi korban KDRT. Jadi siklus kekerasan itu tidak berhenti hanya dia dinikahkan saja gitu kan. Lah yang menjadi kenapa kemudian kasus kekerasan itu terus ada ya karena tidak ada efek jerah. Makanya kan undang-undang TPKS ini dibentuk atau disusun agar ada efek jerah terhadap pelaku. Termasuk yang terbaru adalah biasanya itu kan pemulihan itu kan kepada korban. Tapi pemulihan ini sebenarnya kalau undang-undang TPKS-nya sudah diimplementasikan, maka pemulihan itu kepada pelaku juga agar dia tidak melakukan yang berulang gitu. Ketika dia udah selesai pidananya, dia direhabilitasi, tidak melakukan hal lain. Karena pencegahan itu kan tidak hanya mencegah agar dia tidak menjadi korban, tetapi agar dia tidak menjadi korban lagi dan pelaku lagi seperti itu. Iya. Ya, menarik sekali ya Mbak Ayu. Memang apa namanya kita bilang sampai saat ini ya budaya patriarki di sekitar kita, di lingkungan sosial kita ini masih cukup kuat ya, masih cukup kuat. Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan juga masih cukup tinggi dan itu salah satu faktor utama yang menurutku ya masih menjadi penyebab kenapa para pelaku ini masih nggak jerah untuk melakukan karena dianggap paling ini nggak berani ngelapor, paling nanti apa namanya tak selesaikan dengan secara keluargaan, selesai nggak sampai ke kasus hukum gitu ya. Atau kadang persoalan yang sekarang yang aku lihat dialami oleh para korban ini Mbak Ayu, jadi mereka berani speak up nih, tapi pasca itu tidak ada pendampingan dari pemerintah sehingga ya udah sampai di situ aja. Mereka mendapatkan pressure dari pihak pelaku, mereka mendapatkan banyak cemoohan, hinaan. Kadang korban pun justru oleh masyarakat tidak dilindungi, tidak didukung, bahkan malah menjadi paling iki kalau kasusnya santri ya, paling santri ini yang nggudo Pak Yai ini, kadang malah seperti itu. Masih ada mainstream negatif dari masyarakat yang itu sehingga menyebabkan para korban ini setelah speak up itu kadang bingung gimana mau proses hukum aja, bingung cara berhadapan dengan hukum seperti apa. Nah, kalau sejauh ini yang dilakukan oleh teman-teman WCC seperti apa? Apakah kasus-kasus yang didampingi itu benar-benar kelar sampai pelakunya dihukum, ataukah di tengah jalan masih ada tuh yang diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya ya sudahlah selesai gitu. Gimana Mbak Ayu? Ya, memang kompleks sekali ya kalau melihat kasus kekerasan seksual dan juga penyelesaiannya. Makanya kita di kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu kan temanya kenali hukumnya, lindungi korbannya. Lah, sebenarnya kan banyak sekali masyarakat yang belum tahu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 ini, Mbak. Jadi kita berupaya untuk mengkampanyekan bahwa bentuk terkecil dari kasus kekerasan seksual itu sebenarnya bisa dilewati melalui jalur hukum. Dan juga mereka mendapatkan restitusi atau kompensasi dari negara seperti itu ketika mereka memilih untuk jalur hukum. Tetapi kan sebelum kita jauh ke sana, kita harus menjelaskan dulu kepada korbannya bahwa ketika kamu mengambil pilihan ini atau pilihan A, B itu akan ada resiko-resiko, iya, konsekuensi, resiko, bahkan juga mungkin mereka akan ditanya ulang ketika mereka melakukan pelaporan seperti itu. Jadi tidak harus ujuk-ujuk kita ayo dilaporkan, enggak, tapi kita penguatan dulu kepada korbannya. Kira-kira ini sudah kuat enggak untuk lapor atau apa. Nah, itu. Kemudian itu tadi bahwa perempuan itu masih dianggap dia adalah penyebab adanya kekerasan seksual. Pemicunya adalah perempuan gitu kan. Padahal kan kalau kita kembali lagi ke hak asasi manusia bahwa semua orang itu bebas untuk berekspresi, bebas untuk entah itu dia mau keluar malam, ya kita tidak menormalkan keluar malam, tapi kan kita harus melihat dulu konteksnya. Mereka keluar malam ini ngapain? Jangan-jangan dia butuh untuk beli obat yang itu jauh atau apa. Kemudian karena tadi apa namanya yang selalu disalahkan adalah perempuan, akhirnya mereka tidak berani speak up. Kemudian ketika dia speak up tidak mendapatkan respon yang bagus dari proses hukum itu. Lah, ini kan juga problem. Karena apa? Karena banyak sekali mereka yang sebenarnya di Undang-Undang TPKS itu korban dan satu barang bukti itu sudah cukup untuk proses pelaporan selanjutnya.
Kalau di proses sebelumnya, sebelum ada undang-undang TPKS itu kan banyak sekali syarat-syaratnya. Dia harus ada saksi, korban, bukti lah. Bukti visum kalau kita mau lapor itu kan di visum dulu. Korban dan bukti visum itu sudah cukup untuk dia melakukan proses selanjutnya. Seperti itu. Jadi mungkin makanya ketika tidak ada kasus di satu tempat misalnya di Kesambian atau di Mojoagung yang daerah-daerah jauh, apakah memang tidak ada kasus kekerasan? Mungkin saja ada, tetapi mereka tidak tahu harus bilang ke siapa gitu kan. Data Catahu WCC Jombang tahun kemarin itu kan yang paling banyak itu kan di Kabupaten Jombang. Nah, kita analisis kenapa di Kabupaten Jombang kok yang banyak sekali, karena mereka dekat dengan lembaga layanan seperti WCC, UPTD dekat sehingga mereka berani datang, mereka punya informasi hukum yang lebih jelas gitu kan. Beda dengan orang atau saudara-saudara kita yang ada di pelosok yang mereka mungkin kesulitan untuk mengakses hukum gitu kan. Makanya kan WCC ini ya tidak hanya untuk penanganan saja, tetapi kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus seperti itu, melakukan seperti siaran seperti ini. Jadi kan masyarakat lebih tahu dan lebih paham hak-hak korban seperti apa, seperti itu. Kalau ini Mbak Ayu menanggapi itu tadi ya, tema kita kenali hukum dan lindungi korbannya. Kalau sejauh ini bagaimana sih sikap atau respon dari para aparat penegak hukum? Apakah mereka sudah cukup memiliki gender mainstream yang bagus untuk ketika ada korban tidak kemudian menjustifikasi oh ini gara-gara perempuannya ini yang menggoda, oh gara-gara pakaiannya ini, ataukah masih seperti itu terjadi? Masih ada kasus-kasus seperti itu Mbak Ayu? Mungkin kalau secara perspektif sih sudah mulai lebih baik ya dari tahun ke tahun, dari setiap kali kita melakukan pendampingan, artinya tidak kemudian korban itu selalu dijustifikasi, di stigma negatif oleh APH atau aparat kepolisian. Tetapi untuk implementasi undang-undang TPKS sendiri di Jombang ini masih ada beberapa tantangan yang kita rasakan gitu, yang mungkin itu butuh proses ya, karena undang-undang ini kan juga masih seumur jagung, baru disahkan di tahun 2022 dan sekarang 2023, artinya kan masih 1 tahun, artinya kan ya masih perlu adaptasi penyesuaian gitu kan. Dan sebenarnya ada sih belum banyak korban yang pelaku yang kemudian dijatuhi hukuman sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dari Indonesia itu, yang bisa menjalankan atau menjatuhi hukuman dengan pasal undang-undang itu adalah di Malang, yang masih bisa untuk melakukan itu, karena kan undang-undang ini kan dia istimewanya itu ada restitusi atau ganti rugi ketika korban itu adalah korban gitu kan. Kalau sebelumnya kan tidak ada seperti itu, tapi kalau di UTPKS ini ada. Dan juga ada beberapa kasus kita memang kalau kasus kekerasan seksual itu kan tidak bisa diselesaikan lewat jalur kekeluargaan ya, itu tidak boleh sebenarnya. Dan itu beberapa kali memang masih ada yang praktek-praktek seperti itu Mbak. Jadi mungkin juga belum adanya pengetahuan atau pemahaman bahwa kasus kekerasan seksual baik dari keluarga korban maupun pelaku atau keluarga korban sendiri mungkin belum tahu bahwa kasus kekerasan seksual ini tidak boleh diselesaikan lewat jalur hukum, jalur apa namanya, mediasi keluargaan, diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Dan mungkin karena ya itu tadi informasi untuk itu masih belum ya minim. Dan juga untuk aparat penegak hukumnya mungkin ya masih ada penyesuaian tadi, karena kan juga undang-undang ini masih baru kan ya. Makanya kita berupaya mungkin untuk mensosialisasikan undang-undang ini gitu, agar masyarakat tahu, APH-nya tahu, jadi kan jalannya dinamis gitu kan, sama-sama nggak satu arah gitu kan. Yang tahu korbannya, APH-nya nggak tahu. Iya, memang ini ya, ada banyak stakeholder atau ada banyak elemen masyarakat yang butuh saling mensupport ya, supaya undang-undang TPKS kekerasan terhadap perempuan ini bisa dihentikan. Dan memang aku sendiri juga kurang sepakat ya kalau kita misalnya harus membatasi perempuan untuk bergerak, misalnya untuk keluar malam. Nah, kalau laki-laki boleh keluar malam, kenapa perempuan enggak? Apapun itu kegiatannya, walaupun hanya ngopi, walaupun hanya diskusi, itu tidak masalah kan? Seharusnya tidak masalah. Kalau itu kekerasan itu tidak terjadi kepada laki-laki, kenapa harus terjadi pada perempuan kan gitu kan? Kemudian juga cara berpakaian. Nah, tergantung pada kepalanya juga kan. Selama dia tidak ada
hal-hal yang bisa menghargai perempuan, pasti tidak akan muncul itu ya, hal-hal yang negatif yang membuat dia ingin melakukan kekerasan terhadap perempuan kan. Dan juga kalau ada korban yang kemudian akhirnya disuruh menikah dengan pelakunya, aku kok kurang sepakat ya. Maksudnya misalnya dia korban perkosaan, bayangin tuh seumur hidup dia harus berhadapan dengan pelaku yang itu ada trauma tersendiri pasti secara psikologis ya bagi si korban. Nah, terkadang keluarga tidak melihat itu ya. Yang diutamakan adalah menutup aib keluarga, padahal gimana nasib anaknya yang kemudian dia harus menghadapi pelaku seumur hidup. Apalagi itu tadi Mbak Ayu bilang, ada juga kemungkinan terjadi KDRT. Nah, itu kan akan siklusnya akan terus berlanjut dan lagi-lagi yang menjadi korban siapa? Ya yang perempuan. Nah, jadi kita sekarang ingin tahu ya buat teman-teman sobat Kar 53 barangkali ada dalam keluarganya. Tentu kita berharap tidak ada, tapi seandainya kita menemui kasus seperti itu dalam keluarga, dalam tetangga, dalam masyarakat kita, apa sih yang pertama kali harus dilakukan ketika kita menjadi korban kekerasan? Nah, Mbak Ayu bisa dikasih tahu. Sebelum menjawab itu, di Undang-Undang TPKS itu kan juga ada jenis kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan. Lah, ini kan yang belum diketahui oleh masyarakat ya, masyarakat secara luas mungkin tahu tapi beberapa, karena kan akses informasi juga mungkin masih belum luas karena ya tadi undang-undang ini masih baru. Jadi pemaksaan perkawinan sebenarnya kan masuk ke dalam kekerasan seksual seperti itu. Jadi kalau ada misalnya kasus itu kemudian diselesaikan dengan cara perkawinan dan korbannya tidak mau, itu kan juga salah satu bentuk dia sudah menjadi kekerasan lagi. Dia akhirnya kan double berulang kan kekerasannya. Iya. Dia korban kemudian korban lagi ya seperti itu. Lah bagaimana ketika kita menjadi korban atau tahu bahwa ada orang yang menjadi korban itu kan ya pertama adalah kita berikan ruang dia dulu untuk tenang seperti itu. Jangan langsung ditanya. Karena kan biasanya kan korban itu kan belum siap ya. Masih trauma, belum siap, masih trauma. Tapi untuk bukti-bukti misalnya pakaiannya, tempatnya, kita harus ingat tempatnya di mana, jam berapa misalnya, seperti itu, kronologisnya seperti itu. Tapi untuk dia apakah kemudian dia langsung untuk pengaduan, belum tentu, karena kan korban kan kita lihat dulu seberapa tinggi trauma korban ini. Ada korban yang konseling ke kita, biasanya kan korban itu datang ke WCC atau lewat hotline telepon, jadi mereka menceritakan kronologi kasus kekerasannya, bentuknya seperti apa, apakah ini kekerasan dalam pacaran atau pemerkosaan atau pencabulan gitu kan. Kita lakukan asesmen dulu, konseling. Jadi kadang sehari itu cuma dia diem aja ya kita tunggu sampai dia siap untuk berbicara gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ya tingkat traumanya orang kan beda-beda seperti itu. Jadi kemudian ketika dia sudah berani bicara, kita beri waktu untuk berpikir kira-kira kalau mau penyelesaian secara hukum kapan bisa ketemu lagi seperti itu. Jadi hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah kalau misalnya itu adalah misalnya kan kayak sekarang kan banyak ini kekerasan begal payudara. Oh iya. Itu kan marak terjadi kan. Nah itu kan banyak orang yang tidak tahu bahwa begal payudara ini sebenarnya juga masuk kekerasan seksual. Dia kekerasannya fisik. Seperti itu, dan itu bisa dihukumi minimal 1 tahun penjara kalau undang-undang terbaru ini kan. Itu sebenarnya sudah masuk dalam data kasus kami, tapi ketika itu sudah masuk dalam ranah hukum kan, kemudian ada penyelesaian di luar kendali kita. Jadi ada proses kayak tawar-menawar seperti itu. Padahal itu ketika dilanjutkan bisa saja itu adalah pelakunya bisa dijatuhi hukuman 1 tahun. Lah ketika kita tahu ada orang yang mendapatkan kasus seperti itu misalnya, kita bisa memoto misalnya, bisa memoto atau kemudian memberikan informasi kepada korban bahwa kasus ini bisa kok diselesaikan sebenarnya seperti itu. Atau yang tren lagi adalah kasus video tadi, minta video, minta foto, iya. Itu bisa chat-chatnya jangan dihapus gitu kan. Karena kan sebagai bukti. Ada KBGO kan, kekerasan berbasis gender online. Dan itu bisa iya bisa. Tapi asalkan jangan dihapus karena kalau dihapus kan kita nggak tahu siapa yang mengawali, alamat IP-nya di mana dia ini kan seperti itu. Jadi mungkin kita sebisa mungkin mengamankan bukti dulu, menenangkan korbannya, kemudian kita tunggu sampai korbannya berani bersuara,
langkah apa yang kemudian akan diambil. Misalnya kalau dia pemerkosaan kan kadang orang tua nggak tahu ya, apalagi ini yang sulit adalah ketika korbannya adalah orang satu rumah, pamannya, bapaknya, lah itu kan juga ribet ya. Kalau misalnya dia harus pelaporan, lah dia butuh apa? Dia kalau dia butuh rumah aman ya kita amankan. Artinya kan tidak satu rumah lagi dengan pelaku kan. Nah, ini kan kompleks sekali. Jadi beragam bentuk kasus kekerasan seksual itu dari yang bentuknya hanya cuit-cuit, Ringan, iya ringan, sampai dia perkosaan yang dilakukan bapaknya. Bahkan ada juga yang itu dilakukan sejak dia TK sampai SMP. Kan kasihan. Jadi kita harus menggali dulu kebutuhan korban ini apa dulu gitu kan. Seperti itu sih kalau di WCC. Ya Mbak Ayu, asik sekali ngobrolnya, tapi tanpa terasa ini tadi sudah 30 menit ya, kurang lebih kita sudah ngobrol-ngobrol, dan pastinya kita berharap ya setiap perempuan berani bersuara ya, karena tidak ada, Tuhan bilang Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang selama orang tersebut tidak mau berusaha. Jadi yang harus dilakukan adalah berusaha. Salah satunya dengan berbicara mungkin dengan orang-orang yang dipercaya ya, dengan teman, dengan saudara yang dipercaya, sehingga bisa mereka bisa membantu melaporkan misalnya ke teman-teman WCC atau kepada para aparat penegak hukum. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi mulai sekarang jangan pernah ragu ya. Jadi pelaku harus mendapatkan hukuman. Pelaku harus jera. Selama kita membiarkan, maka kekerasan ini tidak akan bisa berhenti. Dan siklus itu akan terus berlanjut. Nah, yang terakhir ini Mbak Ayu, mungkin jika teman-teman ada yang mengalami kasus kekerasan, di mana bisa mengadu atau layanan hotline-nya di mana? Kalau layanan hotline iki saya belum begitu hafal ya. Tapi kalau kantornya kita ada di Jalan Patimura, Blok B nomor 7. Seperti itu, bisa datang langsung ke kantor kita. Jam bukanya itu Senin sampai Jumat gitu kan, dari jam 9 sampai jam 4. Silakan teman-teman kalau mau konseling langsung ke sana. Biasanya itu kadang bukan korbannya langsung yang datang ke kita, kadang teman dekat ya seperti itu. Orang-orang yang Kalau IG-nya mungkin oh ya, biasanya suka mengakses IG ini. ya, kalau Instagramnya ada di WCC_Jombang. Silakan teman-teman cek, di sana ada informasi layanan yang akan diberikan kepada WCC ketika teman-teman datang atau mengakses informasi kepada kami. Kalau nomor teleponnya sendiri nanti bisa kok di Instagram itu ada nomor telepon kita, kantornya bisa di 0812 3502 062 seperti itu. Jadi nanti ada tim sendiri yang akan biasanya teman-teman pendamping yang akan menangani. Kalau misalnya malam itu ya mohon maaf kita slow respon ya biasanya. Tapi sebisa mungkin akan kita respon secepatnya seperti itu, karena kasus kekerasan ini kan tidak mungkin akan kita tunda-tunda ya kalau ada pengaduan kan. Karena kita kadang kan orang itu kan nggak tahu ini kasus kekerasannya seperti apa. Ada yang mungkin bisa besok baru bisa lapor, tapi ada yang harus misalnya iya, karena kan dampak dari kekerasan seksual kan kadang juga ini luka-luka seperti itu. Dia harus segera ditangani secara medis seperti itu. Baik, itulah tadi ya Sobat KR53 obrolan kita tentang 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Lindungi korban, kebalik ini. Kenali hukumnya, lindungi korbannya ya. Semoga itu menjadi satu penyemangat buat kita, siapapun kita bisa ikut berpartisipasi untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita juga sebagai orang tua harus memberikan informasi ya, mana yang sudah termasuk kekerasan harus dikasih tahu supaya mereka bisa menyadari ketika kekerasan itu terjadi, mereka bisa melawan, mereka bisa menolak sebisa mungkin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan kita dari jam 4 tadi. Semoga saja ada manfaatnya, dan silakan untuk bertanya-tanya lebih lanjut ke teman-teman WCC. Bisa langsung di Instagramnya WCC_Jombang. Kita tutup obrolan kita sore hari ini. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu.